Oleh karena sebab itu tidak mengherankan jika pembangunan jalan kereta api dari daerah pelabuhan Semarang sejak 1860 yang dihubungkan dengan pusat-pusat swasta di Surakarta dan Yogyakarta pada saat jalur kereta menuju dikerja selesaikan Juni 1872. Para penyewa tanah juga merupakan pengusaha kebun besar semakin diuntungkan oleh mendapatkan kemudahan untuk mengembangkan usaha mereka. Para pengusaha swasta menyewa tanah dari para ahli dalam, abdi dalam, sentana dalam, dan raja sendiri untuk ditanami berbagai tanaman komersial yang sama dengan diperintahkan oleh pemerintahan kolonial kepada penduduk Bumi Putra dalam sistem tanam paksa. Hasilnya kopi, nila, gula, dan kopi mulai menjadi komoditas penting yang dihasilkan di tanah-tanah Apanes yang sebelumnya lebih banyak ditanam pangan, khususnya padi. Kondisi ini tentu saja telah mengubah cara pemanfaatan faktor-faktor produksi tanah dengan tenaga kerja serta stratifikasi sosial di Praja Kejawen. Para penyewa tanah telah menggunakan posisi pemilik lungguh yang menerima uang sewa dari para bekel sebagai patron para sikep yang jumlahnya secara sengaja dijadikan semakin sedikit. Sementara itu jumlah buruh tani tidak menguasai tanah menjadi semakin besar dan monetisasi menjadi ciri penting dalam ekonomi desa. Para petani yang tinggal di tanah-tanah yang telah dikuasai para penyewa menjadi sumber tenaga kerja murah yang merupakan warisan dari sistem lama yang masih berlaku. Baru ketika kebutuhan terhadap tenaga kerja semakin besar, banyak buruh-buruh lepas yang dipekerjakan dari perkebunan. Persaingan dengan pembangunan jalan kereta api dan antar perkebunan menyebabkan para pemilik kebun mencari berbagai cara untuk tetap mendapatkan tenaga kerja secara murah. Tidak mengherankan seperti yang terjadi di daerah berlakunya sistem tanam kerja paksa, para penyewa yang juga memanfaatkan elit Bumi Putra dan struktur birokrasi lokal untuk memudahkan mereka mendapatkan tenaga kerja yang cukup dan murah. Dalam keadaan seperti ini, peran tradisional bekel hidup kembali, biarpun dalam bentuk yang agak berbeda dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Secara sengaja atau tidak, para elit lokal menjadi agen yang sangat efektif untuk memperlancar kepentingan para penyewa tanah sekaligus pemilik perkebunan. Ingat ya, jadi ketika itu pada diskusi dengan Pak Selby itu disampaikan bahwa gimana itu dulu kok tanah-tanah itu bisa diserahkan. Ini polanya ini dulu awalnya nyewa itu tadi itu kan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vincent Hoben, paling tidak ditemukannya telah terjadi 3 perubahan sosial ekonomi disebabkan praktik penyewaan tanah di Yogyakarta dan Surakarta, yaitu penggunaan tanah yang intensif, eksploitasi buruh yang sistematis, dan perubahan drastis pada struktur sosial, khususnya dalam konteks tanah. Vincent Hoben secara hati-hati membedakan antara pemilikan dan penguasaan atas tanah dalam sistem pertanahan tradisional di Praja Kejawen, Yogyakarta, dan Surakarta. Kajian yang dilakukan oleh Vincent Hoben juga membuktikan bahwa seperti juga sistem tanam paksa, perubahan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem sewa tanah di Yogyakarta dan Surakarta mengganggu hubungan sosial orang Jawa yang ada pada pemilik Apanase serta bekel dan sikap dibuat saling bermusuhan. Sebaliknya posisi kepala kampung desa dari tanah yang tidak disewakan diperkuat. Karena para penyewa tanah berkepentingan dengan fungsi para kepala desa itu sebagai mediator untuk memperoleh tenaga kerja dari penduduk setempat, terutama pada masa-masa sibuk. Jadi ini juga sebuah pelajaran dan pengetahuan ketika bagaimana kita wajib memahami kenapa kepala desa itu feodal ya. Jadi memang ini udah sejak zaman dulu nih, minum dulu. Dibuat seperti itu gitu ya. Oleh para pengusaha dan pedagang juga Belanda.
Satu catatan yang perlu diperhatikan dalam konteks tenaga kerja di atas, berbeda dengan akibat yang ditinggalkan oleh sistem tanam paksa yang seiring dengan pengembangan perkebunan swasta dan masa berikutnya, keberadaan perkebunan besar milik swasta di Yogyakarta Surakarta tidak menciptakan enklav komunitas buruh perkebunan seperti banyak ditemukan di Jawa Timur, daerah utara pantai Jawa, Jawa Barat, atau bahkan daerah perkebunan baru seperti Sumatera Timur. Para buruh perkebunan di Yogyakarta dan Surakarta secara cepat dan unik mampu membangun sebuah mekanisme sosial dan ekonomi tertentu, sehingga mereka mudah terserap dalam keragaman sistem produksi lokal tanpa harus mewarisi ketergantungannya sebagai buruh perkebunan kepada generasi berikutnya. Hebat nih. Seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Hal itu paling tidak dapat dijelaskan berdasarkan kenyataan sejak awal sistem tanah sewa di Yogyakarta Surakarta tidak memungkinkan para pengusaha perkebunan besar berkuasa secara mutlak atas tenaga kerja yang ada seperti disebutkan di atas. Biarpun para pemilik perkebunan itu telah mengganti kedudukan para elit lokal sebagai patron, ikatan sosial ekonomis antara sikap buruh tani tidak hilang begitu saja. Selain itu, biarpun jumlah lahan yang disewa para investor swasta terus bertambah dari tahun ke tahun, masih terdapat jumlah sikap yang besar di tanah kejawen yang merupakan representatif dari masih adanya hak penguasaan atas tanah yang cukup besar dari para raja, adipati, dan kerabatnya paling tidak sampai tahun 1870. Sementara itu, keberadaan para pengusaha swasta itu ternyata tidak hanya berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomis di Praja Kejawen. Para pengusaha perkebunan kelompok utama dari kebijakan politik ekspansif kolonial, selain dilatar belakangi oleh upaya mempertahankan status quo dari kegiatan ekonomis mereka, sebagian dari para pengusaha perkebunan adalah bekas pejabat pemerintah kolonial dan keluarganya. Vincent Hoben menyebutkan komunitas penyewa tanah satu sama lain dihubungkan oleh ikatan-ikatan keluarga dan bisnis. Ikatan nepotis yang memungkinkan mereka memanfaatkan birokrasi kolonial untuk menentukan kebijakan penguasa lokal yang dapat terus menguntungkan mereka. Ini sama, jadi sekarang pun oligarki kayak gini, jadi jangan heran ya. Biarpun sebenarnya administrasi kolonial memandang proses ini dengan cemburu, tetapi pembatasan-pembatasan yang diberikan memberikan efek yang kecil. Vincent Hoben melihat proses kekacauan politik dalam rangka suksesi yang terjadi di Yogyakarta 1847 sampai 1869 dan Surakarta 1854 sampai 1858 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permainan politik yang dihasilkan oleh relasi informasi yang dibangun antara para penyewa tanah yang berorientasi ekonomis dengan para birokrat yang memiliki kepentingan ekonomis politis. Lebih jauh, Vincent Hoben mengatakan kebijakan Belanda memperlihatkan sebuah karakter Machiavellian yang ekstrem dan taktik pecah belah dan aturan Belanda memperparah perselisihan internal. Kondisi ini semakin diperburuk dengan semakin banyaknya para elit politik lokal baik di Surakarta dan Yogyakarta yang terjebak dalam utang dan kesulitan keuangan, sehingga tingkat ketergantungannya kepada para penyewa tanah menjadi semakin besar. Dulu tanah itu disewain aja udah bikin kesulitan dan elit zaman dulu tuh porak-poranda. Sekarang ini tanah itu nggak disewain lagi gitu kan, diusahain sampai puluhan tahun, 80-90 tahun bahkan. Bahayanya lebih besar lagi dan ketahuan banyak yang merampas, kemudian juga dijual itu perusahaan itu ke BUMN asing gitu kan. Jadi ini nyata bahayanya, nggak main-main nih. Sehingga tingkat ketergantungannya kepada para penyewa tanah menjadi semakin besar. Jika sebelumnya para elit lokal di Praja Kejawen telah kehilangan otoritas politisnya yang diambil oleh para birokrat kolonial, pada masa kemudian para elit juga kehilangan otoritas terhadap sumber ekonomi utama mereka,
yang diambil alih oleh para investor swasta asing. Sebuah catatan historiografis metodologis yang perlu dilakukan terhadap karya yang sangat kaya dengan data dan interpretasi baru ini, seperti kebanyakan sejarah karya Indonesia selama ini. Ada kesan yang sangat kuat bahwa realitas historis Yogyakarta dan Surakarta dalam buku ini masih diperlakukan sebagai objek, hanya dilihat dari luar, sehingga mendapat jarak dan garis pemisah, kata dia nih. Kerajaan dan orang di Praja Kejawen seolah tidak mampu menampilkan diri mereka dalam realitas masa lalu tanpa bingkai kekuasaan kolonial. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika Vincent Hoban seperti Kartono Kartodiharjo lebih banyak melihat respon penduduk lokal terhadap praktik sewa tanah dan kebijakan kolonial dalam bentuk perlawanan dan gerakan sosial, bukan bagaimana penduduk membangun sistem ekonominya sendiri atau teknologi sosiokultural di luar perlawanan menghadapi perubahan yang terus terjadi. Masa lalu kehidupan sehari-hari di Yogyakarta dan Surakarta seolah-olah tidak layak untuk dikategorikan sebagai sejarah, kecuali masa lalu para elitnya. Sesuai dengan judulnya, buku ini terkesan elitis, kata dia nih. Bersifat keraton dan negara sentris yang kurang memberi ruang kepada masyarakat sebagai sebuah entitas, kecuali sebagai penyulut pelaku keonaran. Di samping itu, juga seperti penulis lainnya, Vincent Hoban tetap berpendapat bahan-bahan bahasa Jawa di Keraton Solo hanya mengandung sedikit sejarah internal istana abad ke-19. Padahal kajian mutakhir dilakukan terhadap dokumen berbahasa Jawa berasal dari masa itu, terdapat di paku halaman menunjukkan betapa kayanya informasi yang ada. Tidak hanya mengenai keraton, melainkan keseharian masyarakat Yogyakarta, khususnya mereka yang berada di wilayah paku halaman pada abad 19. Demikian ya, jadi seru. Aduh, baterainya habis nih. Jadi demikian nih ininya. Nanti kita lanjut lagi di cerita Davide et Empra sama yang lainnya.